Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maisari dari kelas ASP 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang keuangan negara. Yang pertama, pengertian keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan negara mencakup seluruh aktivitas penerimaan, pengeluaran, pengelolaan aset, dan kewajiban negara yang digunakan untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan nasional demi kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, saya akan menjelaskan objek, subjek, proses, dan tujuan. Yang pertama, objek keuangan negara. Objek keuangan negara adalah segala sesuatu yang menjadi bagian dari hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Contohnya, pajak, retribusi, utang negara, belanja negara, barang milik negara. Objek ini menjadi dasar dalam pengelolaan APBD maupun APBN. Subjek keuangan negara. Subjek keuangan negara adalah pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam mengelola keuangan negara. Meliputi Presiden, Menteri Keuangan, Menteri Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati, Wali Kota, DPR, DPRD dalam fungsi pengawasan. Yang ketiga, proses terbentuknya keuangan negara. Keuangan negara terbentuk melalui beberapa tahapan. Yang pertama, perencanaan anggaran oleh pemerintah. Yang kedua, pembahasan bersama DPR. Ketiga, pengesahan APBD dan APBN. 4, pelaksanaan anggaran. 5, pengawasan dan pemeriksaan. 6, tanggung jawab. Proses ini dilakukan agar penggunaan anggaran dapat tepat sasaran. Keempat, tujuan keuangan negara. Tujuan utama keuangan negara adalah membiayai penyelenggaraan pemerintah, mendukung pembangunan nasional, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menjaga stabilitas ekonomi, menyediakan pelayanan publik. Keuangan negara menjadi alat untuk mencapai tujuan negara. Yang ketiga, ruang lingkup keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Ruang lingkup keuangan negara meliputi 1, hak negara memungut pajak. Yang kedua, hak negara mencetak dan mengedarkan uang. Yang ketiga, kewajiban negara membayar utang. Yang keempat, penerimaan negara. Yang kelima, pengeluaran negara. Keenam, kekayaan negara. Ketujuh, kekayaan daerah. Kedelapan, kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah. Ruang lingkup ini menunjukkan bahwa keuangan negara sangat luas dan mencakup seluruh aktivitas ekonomi pemerintahan. Yang keempat, penjelasan tentang penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan negara. Yang pertama, penerimaan negara. Penerimaan negara adalah semua uang yang masuk ke kas negara. Contohnya, pajak penghasilan atau PPh, pajak pertambahan nilai atau PPN, biaya masuk, pendapatan dari BUMN. Fungsinya untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Yang kedua, pengeluaran negara. Pengeluaran negara adalah semua dana yang dikeluarkan negara untuk kebutuhan pemerintahan. Contoh, gaji ASN, pembangunan jalan, subsidi pendidikan, bantuan sosial. Tujuannya untuk pelayanan masyarakat dan pembangunan. Yang ketiga, pembiayaan negara. Pembiayaan negara adalah transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Contoh, pinjaman luar negeri, surat utang negara, penyertaan modal negara. Pembiayaan dilakukan saat penerimaan tidak cukup menutup pengeluaran. Yang kelima, penjelasan tentang bidang keuangan negara beserta contohnya. Yang pertama, bidang perpajakan, mengatur penerimaan negara dari pajak, contoh PPh dan PPN. Kedua, bidang penganggaran, mengatur penyusunan APBN dan APBD, contoh penyusunan RAPBN. Yang ketiga, bidang perbendaharaan, mengatur pelaksanaan dan pencairan dana, contoh pembayaran proyek pemerintah. Yang keempat, bidang pemeriksaan, mengawasi penggunaan anggaran, contoh audit oleh BPK. Yang kelima, bidang pengelolaan kekayaan negara, mengelola aset milik negara, contoh gedung pemerintahan. Yang keenam, membahas tentang pemegang kuasa pengelolaan keuangan negara. Pihak-pihak yang memegang kuasa, yang pertama, Presiden, pemegang kekuasaan tertinggi pengelolaan keuangan negara. Kedua, Menteri Keuangan, pengelolaan fiskal negara. Ketiga, Menteri Pimpinan Lembaga, penggunaan anggaran di instansi masing-masing. Yang keempat, kepala daerah, mengelola keuangan daerah. Yang kelima, kuasa pengguna anggaran, pelaksana teknis anggaran. Alur pembagian kekuasaan, yang pertama Presiden, Menteri Keuangan, Menteri atau pimpinan lembaga, kuasa pengguna anggaran, pelaksanaan kegiatan.
Yang ketujuh, membahas tentang undang-undang yang mengatur kebijakan moneter. Kebijakan moneter diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Undang-undang ini menjelaskan tugas Bank Indonesia, yaitu menetapkan kebijakan moneter, menjaga stabilitas nilai rupiah, mengatur sistem pembayaran. Contohnya melalui penetapan suku bunga. Yang kedelapan, membahas bagian hubungan subjek pengelola keuangan negara, yaitu Presiden, Menteri Keuangan, Menteri Pimpinan Lembaga, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pelaksana, laporan kepada BPK dan DPR. Hubungan ini menunjukkan sistem pengelolaan keuangan negara yang terstruktur. Nomor 9, membahas paradigma baru dalam pengelolaan keuangan negara. Paradigma baru adalah perubahan sistem pengelolaan keuangan negara menuju tata kelola modern. Ciri-cirinya transparansi, pengelolaan anggaran terbuka kepada masyarakat, akuntabilitas, setiap pengguna dana harus dapat dipertanggungjawabkan, efisien, pengguna anggaran harus hemat, efektivitas, anggaran harus tepat sasaran, berbasis kinerja, anggaran dinilai dari hasil yang dicapai. Contoh penerapannya adalah penggunaan sistem digital seperti aplikasi pengelolaan keuangan pemerintah. Paradigma baru ini bertujuan menciptakan pemerintahan yang bersih, profesional, dan bebas korupsi.